peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yakni ketika presiden kita berada di Cilacap, Jawa Tengah, dengan agenda pemaparan penguatan badan usaha milik negara yang digunakan untuk membangun bangsa, dan menyampaikan pidato yang membara yang isinya adalah diantaranya mempersilahkan orang yang tidak memiliki jiwa patriotik atau nasionalismenya tidak ada, ya silahkan untuk kabur saja, kabur pergi ke luar negeri sana, khususnya ke negara Yaman. Nah, ini termasuk bagian daripada ketegasan beliau yang luar biasa. Kita akan mengulas lebih dalam tentang statement dari presiden kita, bahwa apa yang beliau sampaikan itu sudah sesuai dengan permintaan dan kegelisahan rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam saja. Dengan adanya keberanian Bapak Presiden kita menyampaikan secara lugas bahwa siapapun dia yang tidak mencintai negaranya sendiri, Indonesia Raya, maka silahkan saja untuk pergi ke luar negeri sana. Ini sinyal kuat yang harus kita kuatkan kembali, kita taukidi lagi, kita kokohkan lagi, kita dukung untuk implementasi ke depannya, bahwa ketegasan secara militer itu kadang diperlukan untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara. Kalau dibiarkan, maka rakyat kita akan tercerai-berai, terpecah belah dan lemah akhirnya. Beliau sudah sering mendapat masukan dari kita, termasuk menyimak apa yang kami sampaikan juga, bahwa memang honor dan gaduh di negara kita ini harus diselesaikan dengan cara rumahnya ini dirobohkan. Tidak hanya saja, tetapi penghuninya ini harus disuruh memilih republik ini atau lebih mencintai negeri lainnya. Harus dikasih ketegasan. Kalau tidak, akan menjadi bumerang bagi kita 50 tahun yang akan datang. Semakin banyak keturunan mereka yang akan membuat satu masalah dan kerepotan bagi kita dalam mengatasinya. Jadi Rabi'ah Alawiyah harus dibubarkan. Rumah bagi mereka itu harus dilarang untuk berdiri di negeri kita. Sudah 100 tahun lebih berdiri, tapi manfaatnya untuk bangsa Indonesia ini tidak ada. Yang ada adalah membangun hegemoni dinasti sendiri untuk menguasai spiritualitas dan intelektualitas, sosialitas yang ada di negara kita ini. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kabur saja ke Yaman, itu sudah betul. Dan kami kemarin malam memang sengaja tidak live streaming seperti jadwal rutin biasanya, karena ada rapat kerja kantor yang harus kami ikuti. Walaupun begitu, tetap terlambat beberapa jam dan hari saat ini kami baru membahasnya. Dan 100% kami mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dengan kebijakannya. Demi apa? Menjaga keutuhan bangsa dan negara, supaya tidak ada fitnah dan adu domba terus membayangi bangsa kita. Dibolak-balik, di framing, kami ini yang memecah belah bangsa. Kami inilah yang mengadu domba dan tidak memiliki jiwa nasionalis patriotik terhadap bangsanya.
Lama-lama kalau dibiarkan mereka akan membuat satu cerita propaganda untuk melawan kebenaran yang kita sampaikan bersama. Nah, ini harus segera diselesaikan. Saran saya jangan dengan kekerasan, tetapi dengan diskusi, adu data, dengan tukar pikiran, ya, supaya tidak ada yang tersakiti nantinya, dan mendidik umat serta rakyat Indonesia agar berliterasi tinggi, mau dan tidak malas membuka referensi, bahwa ternyata apa yang dikaji ya selama ini oleh kita ini benar-benar sesuai dengan keilmuan, bukan atas dasar kebencian, keiri dengkian atau dendaman, tidak ada. Jadi kami mendukung 100%, dan jika ini benar-benar ya dilaksanakan oleh Bapak Presiden beserta jajaran, maka kami akan mendukung 2 periode. Setelah selesai 2029 tetap presidennya Bapak Haji Prabowo Subianto. Walaupun banyak yang kontra menentangnya sekalipun, tetap kami akan berada di balik layar, berada di belakang sebagai makmum ya beliaunya. Karena beberapa jam setelah statement beliau tentang kabur aja ke Yaman sana ya, para Habib dan Mukibinnya ini mulai bersuara, presiden rasis, presiden fasis, menghina-hina presiden. Ya itulah akhlak mereka. Itulah akhlak mereka. Bahkan sekelas yang sempat sedikit saya bela ya, yang bernama Ustadz Fahim Mawardi dari Jember sana itu mulutnya itu luar biasa caci makinya, mencaci maki presiden kita, rasis. Belum lagi yang Habibnya. Inilah bukti tanda bahwa ayat-ayat Allah sudah diperlihatkan di depan mata. Seperti apa akhlak mereka dan tujuan misi visi mereka di Indonesia itu seperti apa dan diarahkan kemana itu. Jadi caci maki rasis sama dengan begini. Ketika polisi menangkap penjahat, pelaku kriminal ya, dengan tujuan untuk mentertibkan keamanan masyarakat, polisi ini disalahkan, padahal itu sudah menjadi tugas kewajiban bagi pihak kepolisian. Lalu polisi ini di-framing, polisi ini lebih jahat daripada penjahat loh. Ya sama seperti itu. Pak Prabowo dituduh rasis fasis, kita juga dituduh rasis fasis, padahal mereka sendiri itu rasis. Merendahkan martabat bangsa, ulama dan kiai Nusantara itu suatu perbuatan rasis. Tidak hanya secara strata tingkat kehidupan masyarakat kita, tetapi secara keilmuan, secara sosial itu juga direndahkan itu. Masyarakat Indonesia itu tidak ada harganya. Jadi ini harus segera diselesaikan, dan alhamdulillah sudah ada lampu hijau ke depan. Sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Laksana, Baklawi sudah hancur, nggih, sudah hancur, tetapi masih mencari teman untuk ikut hancur. Inilah yang perlu kita sadarkan terus Pak Laksana. Selamat untuk kita semua, tetapi kita harus waspada. Mereka itu terus berusaha untuk tetap eksis dengan mencari banyak teman pendukungnya. Saya itu sampai kadang heran ya, sekelas Dek Faiz Sukrat Makmun aja itu diajak cerdas nggak bisa. Nangis-nangis di depan Habib, menangisi orang yang membenci durian Nabi kita. Wah, ini kan termasuk orang yang ketinggalan informasi yang ada, yang selama ini menggema di Indonesia. Jadi sekelas ulama, anggota MUI saja seperti itu kualitasnya, lah bagaimana lainnya? Nah, ini luar biasa terbelakangnya bangsa kita. Nggih. Pak Arba'in Syah, ayo siapa yang mau ikut kabur ngumpet ke Yanis? Bukan Pak Arba'in Syah. Pak Prabowo pada waktu ke Yordania itu ya karena memang Indonesia dalam kondisi belum stabil. Secara politik saya tidak mendukung partai ini, itu, orde itu, tidak. Kami hanya mendukung kebenaran. Kebenaran yang bersifat kemaslahatan. Jadi
Kalau ke Yordania, ya karena memang di sana teman beliaunya Pak Prabowo ini. Dan di sana itu justru dinasti keturunan asli Nabi kita gitu loh. Ciri-ciri keturunan Nabi kita yang asli itu tidak pernah ngaku-ngaku, tidak pernah menonjolkan diri ya, minta diakui ya, atau bahkan memaksa orang supaya mengakui, mencintai saya ini cucu Nabi. Tidak, tapi membuktikan ya secara pasti ucapan dan perbuatannya demi kemaslahatan umat manusia. Itu baru cucu Nabi yang asli itu. Pak Arba'in Syah bukan kabur. Pak Prabowo itu nggak kabur. Ya, nggak kabur. Ya selain berkunjung, selain bisnis kan ya, beliau kan pengusaha. Pak Tengku Suryo, alhamdulillah perjuangan dijawab Presiden Prabowo Yaman, nggak senang di Indonesia angkat kaki ke Yaman, nggih. Oleh sebab itu, walaupun banyak mahasiswi santri kita yang studi di sana, ya, tetap kita himbau ya untuk tidak mengadopsi khurafat dan cerita-cerita, ya, yang nanti akan dibuat untuk membodohi bangsa Indonesia. Seandainya ada lulusan 1.000 orang dari Yaman sana, ya, kalau seperti Gus Aziz Jazuli itu nggak mengapa, satu orang saja bisa bermanfaat untuk jutaan orang Indonesia. Tetapi kalau yang lulusan bukan dari Al-Ahqaf University Mukalla, lulusan misalkan Darul Mustafa sana, ya terus manfaatnya untuk apa? Akan menebar khurafat di sekitar kita. Untuk apa nih? Nggih. Begitu nggih, Pak. Arek audinya kemresek nggih. Tolong admin segera ngurusi audio. Ibu Zikia Fahma, Jember nyimak. Oh, siap Jember. Monggo, silahkan. Iya Toreh, please. Monggo. Nggih. Tafadhol. Pak Pamungkas Pramana. Pak Sugeng tadi membuat video tentang ibunya Nabi Adam. Oh nggih, masih belum kami simak nggih, Pak Pamungkas Pramana. Saya baru pulang dari raker kantor ya, belum sempat untuk buka-buka data informasi ya. Masalah nama itu sama dengan kesepakatan ahli sejarah. Sama seperti nama Nabi Idris itu ya. Itu kan menurut orang Arab. Menurut asli Ibraninya itu Akhnoh. Akhnoh. Nabi Sulaiman, nama Sulaiman itu menurut orang Arab. Aslinya itu ya bukan itu namanya. Asyo. Menurut Yunani Yesus. Arab Isa Asyo dan Isa. Nabi Muhammad saja ya punya 201 nama ya kan. Bisa Ahmad, bisa Muhammad, bisa Al-Mustafa, bisa Al-Habib dan seterusnya. Lah, nama ibunya Nabi Adam ini bisa menjadi kesepakatan. Misalkan saya mengatakan Umi Adam misalkan, Anissa Umi Adam misalkan, atau Sayyidah atau Siti Sayyidati Anissa Umi Adam misalkan. Ya benar, sesuai dengan kebiasaan ya, dalam menetapkan satu sosok nama yang belum diketahui aslinya. Misalkan dengan nama Aminah, Abdullah ya. Bisa nama samaran, tapi intinya Nabi Adam itu memiliki ibu karena Allah sendiri yang mengatakan huwaladzi yusawwirukum fil arham. Sudah kami jelaskan tentang nafsin wahidah itu stem cell, induk dari sel, lalu dari stem cell itu membelah menjadi 2 jenis laki-laki dan perempuan. Bukan Nabi Adam dan Siti Hawa saja. Kalau kita mengkaji sejarah ya tentang lahirnya evolusi yang ada di muka bumi kita ini, maka kita akan memahami Nabi Adam itu Adam yang keberapa. Orang-orang Sunda memiliki catatan tutur tinular bahwa Adam versi Sunda itu lahir 1000 tahun sebelum Masehi. Adam itu bisa 100 ribuan. Karena Adam sendiri itu adalah nama yang berasal dari bahasa Arab Adimil Ardi. Berasal dari saripati ya, yang dihasilkan dari tanah atau ibu pertiwi. Min Adimil Ardi akhirnya menjadi nama Adam. Orang-orang Hindu
Asal-usul manusia itu Manu, bukan Adam. Jadi kesepakatan nama ini biasa ya dalam kajian ya sejarah dan prasejarah kita. Jadi nanti kita bahas lagi. Jika ada Ustadz Kiai yang menolak mentah-mentah apa yang kami sampaikan, tesis itu tidak harus tercatat, tapi tesis itu penelitian lalu disampaikan dan banyak yang mengkajinya, itu sama dengan tesis. Ya, yang kami sampaikan, akhirnya orang akan mencari data-data pendukungnya. Oh, dipikir-pikir, akhirnya nanti ketemu, oh masuk logika. Nabi Adam kita belum ada 8.000 tahun, padahal peninggalan manusia prasejarah dan sebelum prasejarah kita ya 2,5 juta tahun yang lalu itu ada di Losari, Brebes sana, Jawa Tengah. Fosil manusia ya, homonya ya Homo erectus ya, campuran dengan sapiens pada masanya. Dan yang paling tua di dunia, Cina saja kebingungan mencari kerangka peninggalan manusia purba. Di sana itu paling 1,8 juta. Di Eropa ya 1,2 juta tahun yang lalu. Indonesia ini paling tua. Manusia sudah ada sejak 2,5 juta tahun yang lalu. Oleh sebab itu kajian ini terus ya kita lakukan dan kita kembangkan. Nanti akan ketemu ya, baik santri, mahasiswa-mahasiswi, semuanya terbuka, open minded, seiring dengan didukung ilmu dan teknologi informasi, internet, YouTube, Facebook, Instagram seperti yang kita nikmati selama ini. Begitu, begitu Pak Markus Paramana. Siap, insya Allah. Nanti akan kami bagikan. Ada satu kunci yang tidak kami bagikan. Jadi nanti kalau ada kiai-kiai ustadz misalkan menolak teori ini dengan mengatakan Nabi Adam itu kling kun fayakun, diciptakan bukan dilahirkan, ya silahkan dia akan ditinggalkan oleh zaman, ditinggalkan oleh anak zaman. Gitu, Pak Laksana. RA masih akan terus mengenai kehidupan di NKRI. Robito Alawiyah harus berbenah. ADART-nya harus dirubah. Harus Pancasilais, nasionalis, patriotis. Kalau ingin masih tetap berada ya di negeri kita, tidak kabur ke Yaman sana. Gitu. Jadi ini tidak rasis, kabur ke Yaman, tidak rasis itu. Yang merasa ucapan Pak Presiden kita kabur aja ke Yaman rasis, oh berarti dia sendiri kurang memahami apa itu arti dari rasisme atau fasisme itu. Mengatakan sesuai dengan kenyataan itu bukan rasis gitu. Yeah. Pak Cici Garok, ayo yang suka membanggakan Tarim minggat ke Tarim, kan bener kan? Pak Presiden udah merestui, ya ayo ke Tarim. Kemarin kan ya ada seorang Habib yang nantang kita, ayo kalau bisa. Selama ini saya selalu menolak wacana usir habaib kembali deportasi ke Yaman. Saya enggak pernah merestui itu. Malah justru yang paling berani malah presiden kita. Langsung tiba-tiba 48 jam setelah Syarif Dudung Abdurrahman dilantik menjadi kepala staf kepresidenan, langsung beliau melancarkan ya ungkapan dan ucapan ya yang langsung kita respon ya, bahwa itu sebuah ketegasan kalau menurut saya. Beliau seorang militer, pasti tahu dampaknya itu. Kalau nggak ditegesi seperti ini, kalau zaman Pak Karno dulu, habaib itu masih sedikit. Sekarang ini sudah cukup banyak, ya. Kalau nggak ditegesi seperti ini, nanti akan merongrong dari dalam. Nggak bisa maju bangsa kita, karena diadu domba ya, dari dalam juga. Itu. Jadi kalau mau kembali ke Tarim ya silahkan, barang siapa ya, bahkan anjing-anjing Tarim itu bisa dijadikan sebagai guru kok. Ada kitabnya, maka Natut Tarim Indal Arifin, ada kitabnya. Jadi Syawari'u Tarim Syekhun liman la syekholah, jalan-jalan yang ada di kota Tarim itu bisa menjadi guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Jadi berguru dengan jalan-jalan itu bisa. Hatal kilab, sampai anjing-anjingnya kota Tarim itu bisa dijadikan sebagai guru. Bahkan wali Tarim itu, wah di pasarnya aja ada berapa. Jadi apalagi ODGJ di sana ya. Nah, ini kan doktrin. Coba tanya Abah Setu ya.
Kemarin jalan-jalan ke Italia sama Switzerland ya. Oh, kalau yang ngomong itu orang Swiss, orang Itali, orang Finlandia, oh saya percaya. Syawari'u Finlandia ya. Syekhun liman la syekhullah. Ya, aku percaya, orang bahagia. Kalau yang ngomong itu orang-orang ya pendukung Yaman dan Tarim sana orang nggak percaya nggak bersitu. Itu doktrin. Nggih. Begitu nggih. Pak Diji Karo nggih. Pak Denan Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Semoga pidato Bapak Presiden benar-benar nyata. Semoga secepatnya Pak Alawi dipulangkan ke negara Yaman sana. Kloter pertama Rizik, Lutfi, Bahar. Nggih. Nggih Pak Denan Cecep, semoga saja ini segera dijalankan ya. Ini kan termasuk ucapan Presiden itu bukan ucapan pengamen loh ya. Jadi harus direalisasikan. Kalau ada yang ngelawan, oh berarti dia bugot. Kalau sekedar menasihati, kasih masukan untuk perimbangan nggak masalah. Tapi sudah berani melawan presiden, ya bisa ditumpas bareng-bareng, itu namanya pengkhianat. Dalam hukum fikih itu namanya bugot, pemberontak, ekstremis, teroris itu namanya. Kalau masalah MBG, ya pro kontra misalkan, tetap kita toleransi, karena ada perbaikan di sana sini tentang kebijakan MBG ini. Tapi kalau masalah ini itu sudah pasti. Nih, Pak Denan Cecep. Jadi jika ada contoh tadi yang saya sampaikan ya, sekelas D yang dari Jember itu ya, Fahim Mawardi ya, langsung mengecam rasus Polres, silahkan pergi dari Jember. Kembali ke Sumeneb atau kembali ke Yaman Tarim sana, langsung jadi wali di sana kan enak itu, nggak usah kembali ke Indonesia. Kan enak, gitu aja kok repot tuh. Kan gitu. Karena apa? Nggak mau ikut aturan, mau bikin aturan sendiri ya keluar dari negeri kita ini. Gitu. Sudah ada ya tatanan aturan jelas melalui Undang-Undang Dasar 45 kita, sebelumnya Pancasila, ya Persatuan Indonesia kan juga kemanusiaan yang adil dan beradab kan ya. Jelas ada aturan-aturan yang berlaku di negeri kita. Kok nggak mau ikut aturan ya silahkan pergi ke planet Mars sana atau kemana ya silahkan, itu hak. Okay. Jadi Pak Ali Blurate, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biarkan Pak Yai, para kabib pergi ke Yaman, tapi jangan lupa janggutnya dipotong. Khawatir kalau nggak dipotong nanti kembali lagi. Nggih. Nggih, kita ini sebenarnya nggak guyoni nyemoni ya, ngecek itu ya enggak. Ini kan ya perlu ya untuk ditegesi lah ya. Kalau nggak ditegesi seperti ini, apalagi yang ngomong presiden, oh pasti. Kemarin hari Rabu ya, PWLS Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya diundang sama Polda, apel di lapangan Mapolda ya, markas polisi daerah Jalan Ahmad Yani ya. Jadi kita sudah dipercaya, karena apa? Kita memang benar-benar berjuang untuk bangsa dan negara. Kita ini patriotik, tidak ingin bangsa kita ini dihancurkan. Harus ada sinergi antara ulama dan umaro, semuanya. Kami tidak memiliki kepentingan apa-apa, hanya ingin bangsa kita ini kuat, segalanya. Kuat dan bersatu, ya. Persatuan Indonesia benar-benar dijalankan dengan tetap menghargai Bhinneka Tunggal Ika itu. Pak Ali Blurate, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan Pak para tadi sedang nggih. Oh nggih. Pak Supardianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, hayo para kabib yang suka ndawir pulang. Kalau nggak mau pulang, rakyat pribumi akan usir, ide yang gelap kan masih siap nggih. Saya tetap masih melarang kalau diusir secara jalur kekerasan, tidak. Kita sadarkan gitu. Tapi delalai loh. 4 tahun berjalan yo, wangel tuturane. Yo begedut ya prinsip atine. Enggak nom gak sentuh podo wae. Nggih. Jadi tetap kita harus menasehati terus. Karena ada mukibin ini. Nanti kalau mukibinnya mau ikut ke Yaman ya monggo, enggak apa-apa. Ikut dengan tuanya itu kan ya enggak apa-apa. Mau mengawal sampai ke sana. Wong dicadarno, dicerno, disatokno kok ora iso gitu. Heran. Yang dimakan ini mungkin bukan nasi ya mungkin ya. Batu mungkin ya. Pak Taramuti Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Robito Alawiyah wajib dibubarkan dan seluruh KPP Alawi di Indonesia tidak boleh mengakui keturunan Bantu. Nggih, Pak Taramuti Channel, nggih. Tidak boleh mengatakan dan mencatat catatan, meninggalkan catatan warisan kepada anak cucunya. Nak, kamu bini ini sampai kanjeng Nabi, nak, hapus, nggak ada. Mentok di Alwi. Kalau keturunan Alwiyin, monggo terserah. Bukan Alawiyin, Ali bin Abi Thalib, kata Allah aja, bukan.
Keturunan Alwi bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmadnya itu nggak ada, putus 700 tahunan. Silakan, jangan ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi, darah suci Nabi, Ahlul Bait Nabi, Dzurriyyah Nabi. Enggak, jangan. Harus dihukum. Dibuatlah satu perundang-undangan. Karena ini nanti akan membuat satu jurang perbedaan pemisahan kasta-kasta yang ada di negara kita. Oke. Berikutnya Pak Gusti Nurbasar mengaku paling pribumi, nyatanya koruptor pembunuh. Mengaku paling pribumi, nyatana koruptor pembunuh. Ya ini Pak Gusti Nurbasar ini perlu disadarkan. Ngaku paling pribumi, nyatanya koruptor. Kita juga tidak bersahabat dengan koruptor. Kita mencoba untuk membersihkan ya kotoran yang menempel ya dalam struktur kekuasaan kita yang ada di Indonesia, baik dari partai-partai mana saja, dari unsur agama juga sama. Tidak hanya kita mengarah satu klan Ba'alawi saja, tidak. Ya kiai juga. Hari ini ada berita luar biasa. Di Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati itu ada seorang kiai yang ya mencidrai, aduh saya malu kadang-kadang. Malu. Mondokno anak itu hati-hati. Track record sanad keilmuannya itu harus benar-benar diteliti. Calon wali santri itu harus benar-benar hati-hati menitipkan anak putri kepada para kiai. Pondokkan ke pondok Gasek Sabilur Rasyad, ke pondok An-Nadwah Buntet, pondok Nahdlatul Ulum, pondok Rodatul Fatihah, pondok As-Safwah, pondok Batu Ambar Yai Ja'far, pondok Yai Golib, ya. Pondok-pondok pesantren yang jelas sanad keilmuannya, ya, jelas asal usulnya, ya, track recordnya. Silakan, yang penting jangan di pondok pesantren saya. Tadi ada orang yang datang memondokkan tak usir. Nggih, gitu nggih. Pak Nur Rahman, derek Pak Yai, mugi sehat selalu Pak Yai. Tadi nggih Pak Gusti Nurbasar, nggih, koruptor juga kita lawan, kita jadi musuh bersama. Termasuk korupsi itu adalah bagian dari kriminal extraordinary crime. Gitu. Ya harus kita musuhi bersama, Pak Gusti Nurbasar. Pembunuh, ya apalagi, sama, semua, tidak ada bedanya. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya kiai, tidak hanya santri, priai, rakyat biasa, semuanya sama-sama punya potensi untuk melakukan perbuatan yang sama, dan kita harus meluruskannya. Berikutnya Pak Nusa Bangkit, kami dukung Pak Prabowo 2 periode kalau deportasi Ba'alawi ke asalnya. Nggih, siap. Siap, tapi nggih kasihan sebenarnya Pak Nusa Bangkit. Kita ini kasihan dari sisi kemanusiaan. Selalu kami menghalangi. Jangan dulu, terus kembali kemana gitu loh. Kembali kemana? Lah sana itu masih konflik perang saudara ya. Oh diusir kemana gitu loh. Kabur ke Yaman sana. Gak bisa hidup, mati di sana. Mau di sana itu konflik perang saudara kok. Secara de facto dan de jure itu penguasanya itu tidak pro dengan Ba'alawi gitu. Yang masih dipertahankan di Tarim Darul Mustafa ini kan gara-gara ya menghormati saja tokoh-tokoh sufi yang ada. Sudah dikasih hidup enak ya, makan, minum, tidur berak di negeri kita, tapi malah kurang syukurnya. Misui presiden, misui kiai. Oh kiai itu malah sing justru orang Arab ya balasan apa-apa malah direndahkan, dihinakan, mengadu domba kiai dibenturkan dengan sesama kiai yang ada. Jadi karakter ini bukan akhlakul karimah tapi akhlakul fasidah al-mazmumah as-sayyi'ah. Wong gunung, assalamualaikum Mbah, derek ngas Mbah, monggo. Waalaikumsalam. Wong gunung, nggih wong gunung. Ada persamaan antara Nabi Daud. Nabi Daud itu kan diberi mukjizat oleh Allah, mampu menundukkan gunung-gunung. Kalau di dalam Bible itu nggak ada catatan, yang ada itu malah justru di Al-Quran. Ya jibalu awibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid, itu Allah yang ngendika. Ditundukkanlah gunung-gunung itu kepada Daud atau David ya, dan dilunakkanlah
besi baginya, untuk dicetak menjadi senjata, menjadi perkakas rumah tangga dan seterusnya. Wa alanna lahul hadid, tetapi ya tidak dengan tangannya langsung diuntir-untir, ya enggak, ya dibakar seperti pandai besi itu. Tapi ada satu persamaan antara dinasti Saila Indra. Saila Indra itu ya penguasa gunung, penunduk gunung lah. Gunung-gunung yang ada paling banyak itu ya di Nusantara kita. Setelah tenggelamnya Pulau Jawa menjadi lautan, Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Bangka, Malaka, Natuna, Bali, ya Madura, itu ada ya gunung-gunung yang tertinggal, termasuk daratan kita sekarang ini, termasuk ya puncak pegunungan atau gunung-gunung. Lah yang menundukkan itu siapa? Dan yang suka naik gunung itu orang mana? Ya orang Indonesia sampai sekarang. Karena gunung-gunung itu dianggap suci. Kalau Gunung Tursina Nabi Musa, ya Gua Hira itu kan ya ada di gunung. Pegunungan ya tidak gunung tapi pegunungan juga. Rasulullah naik gunung, Nabi Musa naik gunung, Nabi Isa itu naik gunung di sekitar Himalaya, India, Pakistan, Kashmir sana. Nah, Saila Indra itu penguasa gunung. Jadi disesuaikan dengan cerita itulah Nabi Dawud alaihissalam. Padahal ada titik perbedaan dan persamaannya. Nabi Dawud menganakkan Sulaiman sesuai dengan bahasa Arab yang tertera dalam kitab, ya. Tapi kalau di Nusantara ini ceritanya lebih lengkap. Ya. Nah, nanti kita bahas lagi masalah itu. Jadi begitu, Pak Sarif Nur Zaman. Assalamualaikum, izinnya mai omong ke Pak Zaki. Kelemahan Mbak Alaw itu kalau Rizik sudah meninggal, powernya akan melemah. Semoga Habib Rizik sehat walafiat dan sadar itu. Kami tidak mendoakan keburukan. Semoga Habib Lutfi bin Yahya sehat, panjang umurnya. Semoga Kang Mas Taufik Assegaf sehat, panjang umurnya. Dik Rizik Syihab bin Husin Syihab, panjang umurnya. Tapi sadar akan kesalahannya, gitu loh. Taubatan nasuha, membumi dengan kita bersaudara. Tidak ada beda kasta dan mau meninggalkan status sebagai cucu Nabi kita. Wali Songo akan siap meninggalkan status cucu Nabi kita, asalkan Pak Alawi juga mau mengikutinya. Kan begitu itu. Ayo berat mana yang dipilih, kan gitu enaknya. Nggih. Gusti Nur Basar, tunjukkan ijazah biar nggak gaduh. Nah, mungkin Gusti Nur Basar ini mungkin ini apa ya? Bukan manusia atau robot atau gimana ya? Maksudnya ini channelnya. Kalau memang di ijazah gini loh, ijazah Pak Jokowi itu sudah ada yang ngurusi. Sudah pernah saya sampaikan. Coba saya tanya panjenengan, pernahkah Indonesia dipimpin oleh presiden yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo? Pernah ya? Pernah, ya kan pernah. Berarti kalau misalkan digugat ijazahnya, ya seluruh rakyat Indonesia salah. KPU terlibat, partai yang mengangkatnya juga terlibat, wali kota, DPRD, KPU terlibat semua. Lawan sudah kadung terjadi, biarkan, sudah. Ijazah itu penting, tapi tidak terlalu penting. Ya mohon maaf, ya. Formalitas, ya, yang penting kualitas, itu. Ijazah itu begini loh. Ijazah bisa dibuat, tapi kalau kualitas, ya, aktivitas yang benar-benar sesuai dengan sivitas, ya, tingkat atas itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita, baik kelas bawah ataupun kelas atas. Itu yang penting. Sama dengan ketika begini, ada orang izin bangun rumah di pinggir kali, peraturan PU, dinas bina marga dan pengairan, ya, pasti tidak akan mengizinkan. Jakarta itu kalau dipaskan sesuai dengan undang-undang dan aturan, habis semua rumah-rumah di pinggir kali itu. Ya karena apa? Mepet dengan sungai itu ada aturannya, minimal 10 meter. Ya, tapi kalau sungai besar bisa sampai 25 meter. Misalkan Bengawan Solo misalkan, ya. Misalkan kalau di Surabaya misalkan Kalimas, Kalinjagir misalkan, Berantas misalkan, Ciliwung misalkan. Kalau dinormalisasi sesuai dengan aturan habis semua. Lah, kok ada yang sudah menempati sejak lama? Bagaimana hukumnya? Ya boleh karena terpaksa darurat. Oh sudah kadung di situ sejak lama. Kalau digunakan oleh negara maka akan diganti untung, ya, disuruh untuk pindah cari tempat lainnya. Kan begitu. Lah kalau sudah kadung terjadi, Pak Jokowi sudah kadung jadi presiden, sing lantik siapa?
Ya emper, sudah, gitu. Jadi saya bukan membela Pak Jokowi. Nanti orang-orang akan menuduh saya termul, termul. Enggak, saya bukan bagian daripada. Tapi kita berbicara fakta sajalah. Jangan bikin gaduh di negeri kita itu. Aktivitas yang tidak produktif itu tinggalkan saja. Tanggalkan saja. Ayo kita bangun bangsa dan negara. Ya, gitu. Kalau masalah ijazah Pak Jokowi atau Dek Gibran misalkan kurang pas, ya ayo kasih masukan sesuai dengan undang-undang yang ada melalui komisi-komisi, ya, mungkin komisi yudisial kayak atau komisi. Mohon maaf, sinyal terganggu. Kembali ke membaca tulisan panjenengan semua. Pak Mariono Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nyimak atas podcast tinggi, siap. Pak Udin, Bib, jika merasa Indonesia gelap, silahkan kabur Bib. Kami juga pernah sedikit menyampaikan tentang 2045 yang akan datang. Tapi saya tidak mengatakan dan mengajarkan supaya seluruh rakyat Indonesia itu pesimis. Kita harus optimis bahwa 2045 ya 100 tahun kemerdekaan kita ini, Indonesia akan menjadi Nusantara Jaya Raya, semakin kaya raya. Dengan dimulai sejak sekarang ini kita bersihkan dari noda apa ya, koruptor, kriminal. Kita latih kejujuran, tanamkan kejujuran kepada seluruh penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa gitu. Pak Ki Al-Baki, Indramayu dari Pak, oh siap, monggo. Abu Zai, Mukibin biar ikut juga ke Yaman ya, oh monggo. Dulu orang Yaman, Hadramaut dan sekitarnya, Aden datang ke Indonesia naik kapal. Sekarang naik kapal terbang saja kalau mau ke sana itu. Nah, ini Abu Zai, Mukibin biar ikut Yaman, oh siap. Pak Gusti Nur Basara ini tadi, ini penasaran Gusti Nur Basara. Soekarno sampai Prabowo orang mana? Pak Karno, Pak Prabowo itu orang Indonesia. Kalau kita merujuk kembali ke belakang, ya, wah semua itu Pak, ini dalile wong sing gak pribumi. Termasuk diantaranya ya Najwa Shihab ini mengatakan semua kita ini bukan pribumi, kita ini perilangit semua, kita ini pendatang, terus begini aja. Sebutkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada Arab, ada Cina, nggak ada. Tapi saking baiknya, ya, orang-orang Nusantara mereka dianggap saudara. Kan begitu, bersyukurlah.